Di awal film kita diperlihatkan ada seorang perempuan yang bernama Raya sedang menaiki binatang peliharaannya yang bernama Tuk-Tuk untuk mengelilingi dunia distopia. Dan dia pun menceritakan bagaimana dunia distopia hancur seperti ini. Semua bermula 500 tahun yang lalu. Ada sebuah negara yang bernama Kumandra. Mereka hidup berdampingan dengan para naga, makhluk ajaib yang menyediakan air, hujan, dan kedamaian. Namun, Drun datang, wabah berbahaya yang menyebar seperti api. Dia bisa mengubah semua orang yang disentuhnya menjadi batu. Para naga berjuang sebisa mungkin untuk menyelamatkan dunia dan Kumandra. Tapi itu tak cukup untuk menghadapi Drun. Alhasil, naga-naga tersebut berubah menjadi batu. Dan ada satu naga terakhir yang bernama Susu. Dia memusatkan semua sihirnya menjadi permata dan dia pun berhasil memusnahkan Drun. Setiap orang yang menjadi batu berubah menjadi manusia kembali, kecuali para naga. Setelah semua orang kembali ke wujud semula, Sisu pun menghilang dan hanya tersisa permatanya. Namun, manusia membalas jasa para naga dengan keserakahannya. Pembatasan area tercipta dan Kumandra pun terpecah. Mereka menjadi bermusuhan dan permatanya pun harus disembunyikan di area hati. 500 tahun kemudian, kita diperlihatkan Raya yang masih kecil. Film pun dimulai. Diperlihatkan Raya yang bersama Tuk-Tuk yang sedang melewati rintangan dari seseorang untuk mengambil permata tersebut. Ia pun bertemu dengan seseorang di depan sana yang menjaga permata tersebut. Mereka pun bertarung. Raya pun berhasil memenangkan pertarungan tersebut dan berhasil menyelesaikan tes untuk menjadi penjaga permata dari orang tersebut. Ternyata orang tersebut adalah ayahnya atau bisa kita panggil Ba. Kita pun diperkenalkan semua negara-negara yang mencoba memperebutkan permata tersebut. Setelah itu, tidak disangka-sangka Ba mengundang semua negara untuk berkumpul dan makan bersama. Setelah berbicara antar negara, Raya pun mengajak seorang putri dari negara Feng atau negara Taring yang bernama Namari untuk makan bersama. Setelah Raya berbincang tentang naga terakhir dengan Namari, Namari pun memberikan sebuah kalung naga kepada Raya. Raya pun mengajak Namari ke tempat permata naga berada. Tetapi Raya tertipu dengan sikap baiknya Namari. Ternyata Namari berniat mengambil permata itu dari negara hati. Mereka pun bertarung. Namari pun menembakkan semacam flare ke udara untuk menandakan ke semua negara bahwa permata yang mereka rebutkan berada di sana. Semua negara pun datang dan berdebat untuk memperebutkan permata tersebut. Tiba-tiba ada seseorang yang menembakkan panah ke arah Ba. Panah itu pun tertancap ke kakinya si Ba. Ba pun kesakitan dan semua orang pun berlari untuk memperebutkan permata tersebut. Permata itu pun pecah. Setelah permata itu pecah, terjadilah gempa dan Drun pun muncul. Drun pun mendekati Ba dan Raya. Ba pun menghalanginya dengan sihir yang masih ada di dalam permata itu. Semua orang di sana pun mengambil pecahan permata tersebut dan langsung berlari untuk menyelamatkan diri. Sayangnya, Ba harus ditinggalkan oleh Raya karena perintah dari Ba untuk meninggalkan dirinya karena Ba susah untuk berjalan. Permata itu pun diberikan kepada Raya dan Ba pun mendorong Raya ke air untuk menyelamatkan Raya karena kelemahan Drun adalah air. Ba pun berubah menjadi batu. Kita di timelapse ke-6 tahun kemudian diperlihatkan Raya yang sudah besar sedang menaiki tuk-tuk yang sedang menuju ke negara Tail. Dan sampailah dia di ujung bukit. Sampailah dia di suatu sungai untuk menemui naga terakhir yaitu Sisu. Ia pun berdoa memohon kepada Sisu untuk membantunya. Setelah Raya memohon kepada Sisu, naga terakhir yang bernama Sisu itu pun muncul. Mereka pun saling memperkenalkan dirinya masing-masing. Raya pun menceritakan semua yang terjadi pada Sisu. Tampaknya Sisu pun ketakutan dengan pecahnya permata tersebut. Sisu pun memegang pecahan permata yang dimiliki oleh Raya. Tampak Sisu pun mendapatkan sihir kulit bersinar punya adiknya yang bernama Amba. Tak disangka, Sisu adalah perenang yang handal.
Ternyata kehebatannya dalam berenang di air adalah sihirnya. Dan tiba-tiba datanglah sekelompok orang yang berasal dari negara Feng. Salah satu orang dari kelompok tersebut adalah Namari. Namari dan kelompoknya pun datang ke tempat Raya berada. Dan untungnya Raya berhasil kabur dari Namari dan kelompoknya. Raya dan Sisu pun sampai di tempat pecahan permata yang dimiliki oleh negara Tail. Mereka berdua berusaha untuk mengambil pecahan permata yang dimiliki oleh negara Tail. Dan oke guys, sampai di sini dulu untuk filmnya. Untuk lanjutan filmnya kita lanjut di part 2 ya.